Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian kepadaku dengan cara sabar dan juga salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka Allah memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Tapi kemudian Allah juga di samping memberikan kenikmatan, Allah juga menguji kita. Tidak mungkin bagi seorang hamba tidak diuji. Allah akan menguji seluruh hambanya. Nah, ketika ujian itu datang, Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta tolong kepadanya, yakni dengan cara sabar dan juga sholat. Ujian seberat apapun, dengan memohon pertolongan kepada Allah akan menjadi ringan. Baik ujian itu di dalam memperjuangkan agama Allah, baik ujian itu di dalam kita berumah tangga, atau dalam kehidupan aspek yang lain, pasti kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini, ketika ujian itu datang, maka pasti akan terasa berat, kecuali mereka yang meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara sabar dan sholat. Di dalam ayat ini, Allah menerangkan juga kepada kita dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu adalah Allah menyeru kita sebagai hambanya dengan sesuatu yang paling mahal di dalam diri kita, yakni adalah iman. Allah menilai seseorang itu bukan dari rupanya, bukan dari hartanya, tetapi Allah memuliakan seseorang itu memandang daripada hatinya, daripada keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyeru kita dengan panggilan yang paling mahal, yakni panggilan iman. Kemudian selanjutnya, kenapa Allah menyeru kita dengan Ya ayyuhalladzina amanu? Karena hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena bagi orang yang tidak beriman akan berat sekali melaksanakan perintah Allah. Nah, adapun bagi orang yang beriman, semua perintah Allah akan dirasakan ringan baginya. Karena ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pembuktian atas keimanannya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian Allah mengatakan ista'inu, meminta tolonglah. Nah, di dalam ayat ini para ulama kita menjelaskan bahwa ketika seorang hamba meminta tolong kepada Allah, berarti hamba tersebut menyadari kelemahannya, menyadari bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan. Manusia itu sama sekali lemah jika tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah sangat menyukainya. Berbeda kalau seseorang merendahkan diri di hadapan manusia yang lain. Nah, tentu itu tidak baik, menghinakan diri. Tetapi ketika seseorang menghinakan diri di hadapan Allah, merasa dirinya lemah, tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dengan apa Allah memerintahkan kita untuk minta tolong? Adalah dengan cara sabar. Nah, sabar, para ulama membagi kepada yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Seseorang tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia harus bersabar di dalamnya. Apapun itu bentuk ketaatannya.
Hanya orang yang sabar yang akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian terus istiqomah. Dan yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu seseorang tidak akan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, makanya perintah Allah untuk bersabar dalam hal ini adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh misalkan ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya meninggal, atau kehilangan barang-barang yang dia cintai, atau dia sakit tidak kunjung sembuh, maka tentu hal itu berat bagi seseorang. Nah, ketika seseorang bersabar bahwa ini adalah ketetapan Allah dan mengetahui bahwa apa yang Allah tetapkan adalah baik bagi dirinya, kemudian dia bersabar, maka akan ringan baginya, bahkan itu akan menjadikan pahala di sisi Allah, bahkan itu akan menghapuskan dosa-dosa baginya. Nah, jadi di dalam tiga hal ini, jika seseorang bersabar, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, sampai kapan kesabaran itu harus dilaksanakan? Kata para ulama, sabar itu tidak ada batasnya. Walaupun sebagian orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kesabaran itu adalah sampai telapak kaki kita menginjakan di surga. Berarti sampai seterusnya. Nah, akan tetapi kesabaran itu tentu saja naik turun. Nah, ketika kesabaran itu mulai melemah, ketika kesabaran itu mulai turun, maka hendaklah kita memperbanyak sholat. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah, sangat berat beliau menghadapi rintangan dakwah, maka beliau melaksanakan sholat. Nah, begitupun kita. Di dalam segi hal apapun, ketika kesabaran itu mulai menurun, maka hendaklah memperbanyak sholat. Dan hendaklah sholat yang sebenarnya sholat. Jadi bukan hanya sholat yang hanya menunaikan kewajiban, tapi kita justru mencintai sholat, sholat yang mendatangkan kepada jiwa ketenangan, kemudian sholat yang justru menjadikan pandangan mata, hati itu menjadi tenang. Seperti Rasulullah SAW bersabda, qurratu a'yuni as-salat. Penyejuk pandangan mata, penyejuk hati adalah salat. Maka berusahalah kita bagaimana agar salat itu menjadi penyejuk hati, menjadi penguat kesabaran kita. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, kebersamaan dengan Allah inilah, berkat dia sabar inilah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian. Misalkan, kalau ada di antara kita yang mempunyai pasangan, kemudian dia sangat mencintai pasangan tersebut. Lalu pasangan tersebut mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku ingin selalu bersamamu, tidak akan meninggalkanmu. Nah, tentu pasangannya akan merasa senang. Nah, bayangkan, ini Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana kita tidak bergembira ketika dibersamai oleh Allah? Lalu bagaimana kita tidak akan diberikan jalan keluar ketika kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terpenting, bagaimana kita tidak mau bersabar padahal Allah bersama orang-orang yang sabar? Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah sangat luar biasa. Di dalam meniti kehidupan ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.